kurang kompak, yang ngantuk ke depan aja gitu. Hidup Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi, hidup Desa Segarjaya, hidup Mengucit. Ini ya, biar hidup lagi keyakinannya. Anisan sini, Anisan. Ini di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية وعلى نية شيخنا المرشد بالله Syaibul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang telah Allah jadikan sebagai wasilah amalia dzikir manaqib Syabul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu sehingga sampai kepada kita dan sejauh ini kita amalkan. Yang mulia dan tentunya sangat kita cintai dan banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wasantrian, imam-imam manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, jamiah dzikir manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, wabil khusus guru dan orang tua, semoga selalu oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Allah sukseskan segala cita-cita, harapan dan program-programnya. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya dan jamaah semuanya, keluarga, anak cucu, keturunan kita masing-masing. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat, dzikir manaqib yang kita amalkan bersama-sama semoga dijadikan wasilah dan sebab kita semua sama diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Keluarga kita sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah. Anak cucu keturunan kita sama diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi idznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah ridhoi hajatannya, niat dan maksudnya. Yang pertama Syekhul Hajat, Syekhul Maksud, Bapak Mucid, Ibu Anji, sekeluarga besarnya yang pada malam hari ini niat menghaulkan, wabil khusus kedua orang tuanya yaitu Abah bin Jarin Monyil bin Tolok dan almarhum almarhumah keluarga besarnya beliau, sekaligus nutup keomongan atau nutup najar. Kalau beliau punya tanah lagi, punya rumah lagi, mau undang menghaulkan Syekh Abdul, mau undang dzikir manaqib menghaulkan Syekh Abdul. Gak bedanya yang kemarin hajatan malam Sabtu di Teluk Bangau. Kalau hajatan saya untung, saya nanti ngirim pasir, semen sama keramik ke tempat Abah. Tadi sebelum berangkat telepon, besok jam 12 dikirim Mbah keramik, pasir sama semennya. Alhamdulillah. Ini najar, betul enggak? Najar itu harus ditunaikan karena takut ketanyaan alif.
Betul apa enggak? Betul apa enggak? Yang semoga kita doakan keluarga besar Bang Mucit, Ibu Aji, keluarga besar daripada Bapak Haji Taman, Ibu Lurah Nengsi, Lurah Hormat, keluarga besar ini semuanya, keluarga besarnya, semoga oleh Allah diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doanya, dikabulkan segala hajat, harapan dan maksudnya, sebab beliau mengabulkan apa yang menjadi ucapan najarnya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para asatijah, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mobil khusus Ibu Lurah Hormat, Ibu Lurah Nengsi, sebagai Lurah Hormat Desa Segarjaya, Kecamatan Batu Jaya, Karawang, juga Ketua PAC dari Pemuda Pancasila, Kang Nisan Gepeng, juga Wakil Misin, juga semuanya reng-rengan aparatur pemerintah desa, mobil khusus juga Bapak RT Caca, RT dari Desa Telaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang. Walaupun ini cuma nyebrang kali, tapi beda desa, beda kecamatan. Betul apa enggak? Makanya tadi suruh ngisi dulu, karena beda desa, beda kecamatan. Tamu 24 jam harus lapor sama RT. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Alhamdulillah. Kalau kita sudah sadar hidup, yang pertama sadar berketuhanan, yang kedua sadar bermasyarakat, yang ketiga sadar beragama, sadar bernegara. 4 kesadaran ini harus kita rawat. Sadar berketuhanan, dari mana kita datang? Dari Allah. Kemana kita akan berpulang? Kepada Allah. Harus sadar. Kalau kita memang sadar Allah yang mendatangkan kita ke dunia, kenapa hidup saya selalu susah? Kenapa masalah selalu datang bertubi-tubi? Sadarlah, kamu mungkin kurang eling kepada yang menciptakanmu adalah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sadar berketuhanan, sadar bermasyarakat. Kenapa ya saya hidup sedikit banget teman baik, sahabat baik sedikit? Mungkin hablum minanas kamu kurang. Kamu kurang sadar hidup di tengah kerumunan banyak orang. Toh besok kita di padang mahsyar pun kita akan mencari saudara sebatin, seiman dan seislam kepada Allah. Tidak hanya saudara seislam, kalau saudara seislam banyak, saudara lahir banyak, tapi saudara batin ini yang sulit. Betul. Saudara batin ngaji mau bareng, zikir ayo bareng. Waktunya hiburan dangdutan, ayo bareng. Betul bukan? Ini yang namanya saudara batin. Kalau sudah kita punya sahabat sejati dalam hidup, 4 pancer, wetan, kidul, kulon, kaler, kemana kita berjalan, insya Allah nggak akan ketemu belangsa. Betul apa enggak, Bu? Betul apa enggak? Carilah di sini sadar hidup bermasyarakat. Ketiga, sadar hidup bernegara. Jangan pernah benturan dengan hukum. Kamu 24 jam harus lapor. Betul. Ngeberisikin tetangga, jangan sampai ada laporan tuh pengajian, ngeberisikin gua tuh. Betul apa enggak? Jangan sampai ada yang laporan. Kalau sudah aparat desanya pidato, kalau sudah aparat desanya mau tampil tempat pengajian, insya Allah ulama dengan umaro sudah bersatu. Kalau ulama dengan umaro sudah bersatu, alamat masa kejayaan itu akan datang ke daerah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana buktinya? Desa Telaga Jaya, setiap kliwonan datang rombongan dari Jakarta, datang setiap malam Kamis dari Gongcai, setiap malam Kamis didatangi orang banyak untuk beribadah kepada Allah. Belum jamaah manaqib Al-Baghdadi. Kalau sudah datang jamaah Al-Baghdadi, ini dikencingin jamaah manaqib lapangan Mang Mucit mungkin banjir. Betul jemaah. Cuman segini itu banjir. 4 hektar itu 40.000 meter, berarti 40.000 orang. Kalau 40.000 orang kencing di atas luar tanah 50 meter, kira-kira jadi kolam betok apa enggak? Betul ya Bang? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya katanya Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Barang Allahna atau onah, bertalilah kamu di dalam tali agamanya Allah. Janganlah bercerai-berai. Ini
Kenapa Haul Syekh Abdul Qadir disuruh motong ayam lelaki? Ada satu kisah di zaman Syekh Abdul. Pengen tahu kisahnya? Jadi ada santri, gak bedanya santri saya sekarang udah 29 di sana. Santri saya umpama dikasih makannya tulang melulu. Gurunya makan ayam, santrinya tong, ayamnya sudah habis sama guru, lu mau tulangnya gitu. Umpamanya di zaman Syekh Abdul Qadir terjadi begitu. Akhirnya ibunya datang, ya Syekh Abdul Qadir, mohon maaf, sampean itu kan kiai keramat, kaya raya. Syekh Abdul Qadir itu zaman hidupnya kaya raya, jamaahnya 4.000. Coba kayak gimana suaranya? Kalau sekarang ngomong ada sound, zaman Syekh Abdul Qadir mana ada sound? Betul? Jamaahnya 4.000. Di dalam kitab itu 4.000 ngomong kepada orang 4.000, nggak pakai sound, luar biasa. Mungkin kalau dekat dengan kita ngegeleger suaranya. Syekh Abdul Qadir diomong sama ibu si santri yang selalu dikasih makan sama tulang tadi. Saya nggak tega dengan anak saya, dikasih makannya sama tulang terus. Saya mau cabut, jangan mondok di sini. Syekh Abdul Qadir. Kenapa Bu? Saya nggak tega. Ibu, kalau ingin tahu kuasa Allah, mau saya tampakkan kuasa Allah, mau. Syekh Abdul Qadir ngomong kepada ayam, Assalamualaikum hai ayam, dengan kuasa Allah sebab izinku Abdul Qadir Jilani, menyatulah tulang belulang yang terpisah ini. Hiduplah kamu menjadi ayam seperti semula. Itu tulang langsung nyatu. Kemudian terbungkus lagi dengan bulu-bulu ayam. Hidup lagi itu ayam. Kemudian berkokok-kokokannya bukan bukan. Kokokannya itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah anak ibu bisa seperti ini, baru boleh makan daging ayam. Apa maksudnya? Katanya Prabu Siliwangi, kalau pengen punya perah harus mau perih. Perih dihina, tapi tidak bergeming keimanannya. Perih dicaci, perih disepelekan, perih dipandang sebelah mata, tapi dia terus membesarkan Allah, Allah, Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Ya Allah, Engkau yang bikin melarat, Engkau yang kuasa memberi kaya. Melarat kaya sama saja, sama-sama takdir dari panjenengan. Hari ini melarat, besok kaya, Engkau kuasa. Betul? Ini orang yang nggak bergeming. Jadi kalau kita tidak bergeming kepada Allah, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah mau merih. Nah, bedanya santri, merih, belajar tugasnya, doain orang tuanya, merih dulu, baru punya perah. Ini katanya Prabu Siliwangi. Kedua, kalau pengen mati, secidu metu seucap nyata, matu istiqomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu saya ngajarin istiqomah di sini setiap malam Jumat. Ayo zikir setiap malam Jumat. Ayo ikutin aja sudah maunya Allah. Suruh ternak bebek sudah. Suruh bakar batu sudah. Suruh belangsak sudah. Suruh tinggal di pinggir kali sudah. Ikutin aja maunya Allah. Nanti endingnya gimana? Betul? Akhir ceritanya gimana? Yang penting kan akhir ceritanya. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Ending ceritanya, tahu-tahu saya pindah ke sini, ada lagi manakib di sini. Alhamdulillah. Yang tadinya sama bulu raneng si jauh di mata, jauh di langga, sekarang mendekat di mata, dekat dalam rasa. Betul apa enggak? Mau ngadain pengajian, nggak ada son, tinggal lemparin nyebrang kali bawa. Betul enggak? Bawa. Nggak ada jamaahnya, tinggal bawa santri penuh sudah. Betul enggak? Udah memujud istiqomah bulanan aja saya bilang, walaupun andaikan orang nggak ikut, santri saya sudah banyak sudah. Pasti penuh zikir. Kita ngalap barokah doa, bukan banyaknya orang yang kita kumpulkan. Betul enggak? Itu jamaah anak luar biasa. Betul betul. Abah Junaidi dulu 4 kali 5 meter pertama istiqomah jamaah. Bawa duit dari Jawa Timur ke Cibitung, bawa duit 30.000.
Beliau selalu cerita kepada saya, Abah badut cuma 30.000, datang dari Jawa Timur ke Cibitung, gak ada saudara, gak ada keluarga, tapi Allah kuasa memberikan kemuliaan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul. Kemarin saya bangun habis 150 juta, 40 hari jadi kun fayakun ya Allah. Gak harus minta proposal, gak harus. Betul? Cukup satu orang saja Allah giring, Allah utik. Nih orang ini. Tugas kamu itu kiai, kamu zikir, doa, istiqomah. Jangan mikirin dunia katanya Allah. Lah kalau kiai kan duit nunggu datang ke kiai, bukan kiai nyari duit. Betul? Kalau kiai nyari duit, atuh repot. Saya dagang ikan, jualan keliling. Buluran ini mau beli ikan nggak? Betul betul. Yang tadinya murid udah hakul yakin diajarin gurunya, aduh guru aja begitu ngeluh melulu. Betul betul. Gurunya aja ngeluh melulu, gua nggak yakin. Betul betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo yang yakin. Lewat manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani ini sudah nggak diragukan tentang keberadaan barokah dan karomahnya. Kalau manaqib ini nggak ada barokahnya, ngapain orang ribuan tiap malam minggu datang ke Depok? Betul? Kita orang Kerawang kadang nggak tahu apa sih itu manaqib. Oh manaqib itu aliran sesat, gurunya bininya banyak. Lalu bini satu dia ribut melulu urusan beras. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah banyak gak bingung, Rasulullah kaya raya. Syekh Abdul Qadir banyak gak bingung, Syekh Abdul Qadir kaya raya. Betul? Orang yang ditakdirkan istrinya banyak sudah dijamin oleh Allah. Kita pikirkan takdir hidup kita, amalkan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau niatnya ingin nyenengin anak, istri dan keluarga, fokus itu, gak usah banyak neko-neko. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mau ngaji buat manakiban dipikirin bini orang kadang. Betul? Bukan hajatnya, bukan kesusahnya, bukan kesumpekannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kita sejauh ini jamaah mencari kuasa Allah itu di mana sih? Saya sudah keliling kemana-mana. Keramat mana sudah saya dudukin, gak ada apa-apa. Yang ada kemanapun saya berjalan bersama Allah, dalam susah bersama Allah, dalam sakit sehat bersama Allah, dalam senang suka dan dukanya hidup bersama Allah. Lain tidak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham? Jadi gak usah neko-neko hidup. Angetin rumahmu dengan zikir. Bangun tengah malam, sebut asma-asma Allah. Kalau kiai minta ke Allah, dukun minta ke Allah, masa kamu nggak bisa minta ke Allah? Allah kamu, Allah kiai, Allahnya dukun, sama-sama Allahnya kamu. Qul hu Allahu ahad, Allahus samad. Betul? Tanya si Ahmad tuh. Ahmad, qul hu Allah. Tadi ngajinya sampai qul hu Allahu ahad. Allah satu untuk semua. Bajingan butuh Allah, pelacur butuh Allah, pemabok butuh Allah, penjudi butuh Allah, ustaz butuh Allah. Al-jannatu tahta uidatil muttaqin. Surga tempatnya orang yang takwa, bukan lil kiai. Kiai gak jaminan masuk surga. Saya gak jaminan masuk surga. Kalau murid saya lebih bertakwa kepada Allah, justru kadang murid saya yang dijamin oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba ilahi. Manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Walaupun kita bodoh, sholat jarang-jarang, yang penting kumpul saja. Walaupun di tempat zikir ngadon ngegoler. Daripada di rumah siapa yang doain? Betul betul. Sebentar lagi kita bulan Idul Adha. Bulan Idul Lebaran Haji. Kalau di Jawa Timur disebutnya Rai Agung, hari besar, harinya berkurban. Saya mau menceritakan sedikit kisah Idul Adha. Idul Adha itu terjadi, kurban itu terjadi sebab ada najarnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ibrahim itu jamaah dulunya itu nabi paling kaya raya, tapi nggak punya anak. Pengen dengar ceritanya? Nabi Ibrahim itu nggak punya anak, tapi duitnya banyak. Kalau sedekah setiap tahun ribuan sapi, ribuan kambing, uang mah udah nggak dihitung. Sampai malaikat iri kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, saya iri kepada Nabi Ibrahim itu. Kenapa? Kalau sedekah luar biasa sampai habis-habisan. Akhirnya malaikat ngomong kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, "Hei malaikat, demi cinta saya kepada Allah, jangankan harta benda. Andaikan Allah mentakdirkan saya punya keturunan, anak disuruh sembelih, saya sembelih anak saya demi cinta saya kepada Allah. Andaikan saya diberi keturunan." Kata Nabi Ibrahim. Kata malaikat, gua catat lo Ibrahim, catat sudah. Karena Nabi Ibrahim ini 80 tahun gak punya anak, dia kawin lagi lah dengan yang namanya Siti Hajar, Bulurah. Makanya itu Hajar Aswad itu, Hajar itu artinya hitam. Dikawinlah pembantunya, khodamnya atau budak belian yang namanya Siti Hajar yang kulitnya hitam. Namanya Siti Hajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikawin Siti Hajar malah punya anak dulu, hamil ceritanya. Istrinya Siti Sarah Mandul yang pertama. Siti Hajar malah hamil. Begitu hamil keluar jabat bayi, apalagi perintah Allah. Hei Ibrahim, ini perintahku. Kamu bawa anak dan istrimu ke sebuah padang pasir antara Gunung Safa dan Marwah. Ada 2 gunung di Mekah. Ini Gunung Safa, ini Gunung Marwah. Di tengah-tengah kamu taruh istri kamu di situ Ibrahim. Katanya Allah, karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim nurut, dibawa istri yang dan anaknya yang masih kecil ke sebuah padang pasir, nyampe di titik yang dimana sekarang Ka'bah berdiri di situ, ditinggal istrinya berdua-dua, Bulurah. Ditinggal sudah nggak nengok aja, udah neng kamu di sini sama anak kamu, anak kita Ismail namanya, Nabi Ismail alaihi. Sudah kamu duduk di sini nak, ikuti emak kamu. Bapak mau kemana? Sudah jangan mikirin bapak, kamu ditakdirkan di sini. Allah yang perintah. Akhirnya Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam kebingungan, mencari air buat minum, berdua kebingungan. Melihat Gunung Safa, melihat Gunung Marwah ada bayang-bayang fata morgana karena saking panasnya di tengah padang pasir. Dikejar ke Gunung Safa, bukan air, ternyata hanya bayangan. Dikejar ke Gunung Marwah, bukan air, ternyata hanya bayangan. Sambil melihat anaknya sedang duduk termenung di tempat di mana Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya Siti Hajar dan Nabi Ismail ini berdoa kepada Allah, ya Rabb, bagaimana saya akan hidup kalau enggak kau berikan air? Akhirnya sama Allah diberilah mukjizat, seketika Nabi Ismail alaihissalam bisa mengeluarkan air yang disebut air jam. Jam-jam itu berasal dari bahasa Palestina. Jam-jam itu berasal dari bahasa Palestina karena Siti Hajar orang Palestina. Jam-jam itu artinya bendung. Ketika air keluar dari dalam tanah, sebab mukjizatnya diketukan jemari kakinya Nabi Ismail alaihissalam, maka kata ibunya, jam-jam bendung nak, jadikanlah bentengan sumur. Itu disebut air jam, dekat dengan bangunan Ka'bah. Dan di situ pun ada hijir Ismail. Lanjut ini cerita. Lanjut. Akhirnya punya sumur, airnya bagus di tengah gurun pasir. Suatu waktu ada rombongan para pedagang kafilah dari negeri Sam melewati kota Mekah. Itu ada banyak burung di atas ribuan berputar-putar, berarti di bawahnya ada sumber air. Jadi cirinya sebuah daerah, Bu, kalau banyak airnya pasti di atasnya banyak burung. Gak bedanya kalau kita ke Empang, kenapa banyak terbangan tuh burung ribuan? Betul apa enggak? Karena di bawahnya banyak di dalam air ada ikan. Akhirnya para pedagang datang menemui Siti Hajar, Bu, karena di sini hanya satu-satunya daerah yang ada sumber air, izinkan kami bermukim di sini. Ibu jadi lurahnya, kami jadi penduduknya. Jadilah itu Siti Hajar menjadi lurah di kota yang disebut kota
Mekah. Hidup berdua dengan Nabi Ismail masih kecil. Suatu ketika pendeknya cerita, malaikat ngebisikin dalam tidurnya Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, dulu kamu pernah ngomong apa?" Kaget Nabi Ibrahim. Enggak ngomong apa-apa malaikat. Tidur lagi. "Hei Ibrahim, kamu dulu pernah ngomong apa?" Kalau buat Mang Mucid mah, "Hei Mucid, lu ngomong apa dulu?" Betul betul. Kagak nyadar. Bininya kemarin ada cendilan di sini. Betul banget. Ini maci. Begitu mau haul, lihat haul Syabdul Qadir langsung merolok itu dipatok ayam kali ini yang dipotong ya. Betul banget. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Nabi Ibrahim, makanya orang jangan soal apa ngomong-ngomongnya. Apalagi di depan kiai, orang ahli puasa, orang ahli wirid, walaupun itu dukun, jangan soal ngomong-ngomongnya. Bah, kalau saya dapat jodoh, bah nanti saya beliin abah seumpama apa kaos dalam, terus nggak dibawain. Hati-hati, ini Nabi ditanya sama malaikat, ditanya sampai 3 kali malaikat, Ibrahim, lu dulu ngomong apa? Ingat ya? Ya Allah, bener malaikat, saya pernah ngomong jangankan harta, anak kalau memang dikasih keturunan disuruh disembelih, saya sembelih demi cinta saya kepada Allah. Buktikan Ibrahim, kata malaikatnya Allah. Akhirnya dia pulang, datang menemui Siti Hajar yang sudah belasan tahun ditinggalkan. Bu, datang, "Assalamualaikum Neng, baik-baikin ya, orang lama ninggalin bini. Neng, sini dah ke kamar." "Ngapa?" "Saya pernah ngajar begini-begini, kira-kira Neng ridho apa enggak?" "Ya kalau memang itu perintah Allah ridho." Neng nanya sama orangnya, "Pak, ya masa kita suruh nyembeli anak Neng?" "Ya kalau memang itu perintah Allah, tanya sama Ismail." "Tong sini tong, ya Allah anak bapak yang kan berpuluh-puluh tahun bapak pengen punya anak tong, sekarang tong udah lagi gagahnya lagi ganteng-gantengnya, mana lama nggak pernah bapak temuin tong, sekalinya ketemu disuruh disembeli. Tong ridho apa enggak?" "Ridho Pak, kalau memang itu perintah Allah." Nabi Ismail, "Cuman nanti saya dandanin ya Pak, bedakin." Makanya orang kurban tuh dibedakin kambingnya zaman dulu mah. Betul, disisirin, dibajuin, dipakein wangi-wangian. Betul enggak? Golok juga jangan kelihatan sama tuh kambing, sama tuh sapi, nggak boleh sebelum dipotongin, nggak boleh. Goloknya lagi diasah, nggak boleh kelihatan, haram itu. Lanjut. Akhirnya Nabi Ismail ridho kepada Nabi Ibrahim, namanya sudah Pak, kapan ini acara mau disembeli saya, kapan? Besok dong, tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Makanya disunahkan ibu kalau mau sholat Idul Adha, puasa dari habis subuh, jangan ngudut mengucit sampai sholat Id. Habis sholat Id baru boleh makan. Kalau Idul Fitri makan boleh, Idul Adha mah nggak boleh. Karena ini tiga-tiganya nggak pada pengen makan tuh sekeluarga. Kata bininya, "Udah Pak, bapak mau makan, atuh Pak, ntar motong kan butuh tenaga." Betul apa? Ini diujinya cintanya Nabi Ibrahim. "Enggak, gua nggak pengen makan." "Lu makan atuh Ismail, lu kan mau dipotong biar gemuk." "Nah kagak Pak, saya kagak pengen makan." Mbaknya boro-boro pengen makan, anak mau disembelih. Betul apa? Akhirnya itu Nabi Ibrahim mengambil sebuah pedang yang tajam, diasah lagi. Begitu ada sebuah jabal yang namanya Jabal Kurban di Mekah, dibawa ke Jabal Kurban, di gunung Jabal Kurban, mau dipotongnya. Begitu Allahu Akbar, begitu mau digodok, itu leher kagak mempan. Sekali kagak mempan. Waduh, ini pedang kagak mempan. Gitu wakil mesin. Kalau katanya wakil mesin mah ini apa? Samurai putus paku ya. Betul enggak? Leher mah lewat doang. Betul enggak? Ini nggak bisa digodok. Akhirnya diasah lagi bulurah, ditebasin ke batu terbelah. Diasah lagi ke leher Nabi Ismail, nggak mempan juga sampai 3 kali. Begitu sudah 3 kali datang malaikat Jibril membawa kambing dari surga. Apa kata malaikat Jibril? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibawa. Ibrahim, stop. Ini gantinya Ibrahim.
Kamu lulus cinta kamu Ibrahim, lulus cinta kamu Ibrahim. Malaikat dijawab sama Ibrahim sambil megang pedang yang udah di leher anaknya. La ilaha illallah, Allahu akbar. Saking bangga, ya Rob, dibawain kambing dari surga, anak saya selamat. Saking senangnya, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dijawab sama Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah Pak, Bapak lulus cintanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul kan? Ini di bulan ini besok seminggu lagi kita mau kurban, betul kan? Nih semua kita nih lagi korban sekarang. Orang-orang korban sapi, betul kan? Korban kambing, kita mah korban waktu ikut zikir. Betul kan? Alhamdulillah. Nanti saya nyanyikan korban juga nyawa. Korban apa enggak kira-kira? Jangan sampai korban perasaan doang. Benar-benar. Alhamdulillah. Saya besok sama anak-anak santri, Abah besok gak kurban. Cuman Abah mau bikin lomba hafalan juz amma. Yang bisa hafal surat juz amma lewat 20 ayat, hadiahnya 10.000. Kalau 10 surat berarti 100.000. Mendingan korban anak-anak saya. Betul benar. Kalau yang kecil-kecil surat pendek lah, saya bilang alam taro, kayak waduha, aro'aital lazi yukajibu bitin, udah korban juga itu. Setuju enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bulan ini bulan berkorban. Bulan ini bukan hanya untuk korbannya para haji, Bu. Betul enggak? Korban. Makanya kalau kita nih ya diuji oleh Allah susah, terus istiqomah, barangkali Allah lagi menguji cinta kita. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya gimana begitu pindah di sini diujinya? Betul enggak? Betul enggak? Oh saya diuji, saya bilang. Saya jangan ditakut-takutin, soalnya saya tukang nakut-nakutin orang. Betul enggak? Kalau tukang nakut-nakutin orang itu enggak khawatir takut-takutin orang. Kalau saya bilang di situ ada kuntilanak, orang percaya. Betul enggak?